warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vijanatin Naimantu Syahda dengan NIM 2514 090040. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai masa Khulafaur Rasyidin, ekspansi, konsolidasi pemerintahan, dan dinamika internal. Jadi masa Khulafaur Rasyidin pada 632 sampai 661 Masehi adalah periode kekhalifahan pertama dalam sejarah Islam yang ditandai dengan ekspansi wilayah yang pesat ke Persia, Suriah, dan Mesir. Konsolidasi pemerintahan melalui sistem administrasi yang efisien dan dinamika internal seperti pemberontakan suku Arab dan konflik internal yang menyebabkan berakhirnya masa kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya yaitu ekspansi wilayah. Pada masa ini, wilayah kekuasaan Islam meluas dengan sangat pesat hingga keluar Jazirah Arab, meliputi wilayah-wilayah kekuasaan Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Persia. Yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq tahun 632 sampai 634 Masehi. Ia berfokus pada penaklukan kembali kabilah-kabilah yang murtad dan menolak membayar zakat setelah wafatnya Nabi Muhammad. Kampanye militer yang dikenal sebagai Perang Riddah berhasil memulihkan kesatuan dan stabilitas umat Islam. Lalu Umar bin Khattab pada 634 sampai 644 Masehi menjalankan ekspansi besar-besaran yang menaklukkan sebagian besar wilayah Kekaisaran Bizantium di Syam seperti Damaskus dan Yerusalem, dan juga seluruh Kekaisaran Sasaniyah di Persia. Penaklukan ini dilakukan dengan sistematis dan didukung oleh pasukan yang terorganisir. Selanjutnya, Utsman bin Affan pada 644 sampai 656 Masehi. Ia melanjutkan ekspansi ke wilayah baru, termasuk Afrika Utara, Persia, dan Asia Tengah. Penaklukan ini memperluas kekuasaan Islam dan mengamankan perbatasan kekhalifahan. Lalu yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib pada 656 sampai 661 Masehi. Pada masa kepemimpinannya, ekspansi wilayah terhenti akibat fokus pada konflik internal dan perang saudara. Nah, ini adalah konsolidasi pemerintahannya. Selain ekspansi militer, para khalifah juga fokus pada pembentukan dan penguatan sistem pemerintahan untuk mengelola wilayah yang luas. Yang pertama itu Abu Bakar berhasil mengonsolidasikan kekuasaan dan menyatukan umat Islam setelah gejolak politik pasca wafatnya Nabi. Ia menciptakan fondasi yang kokoh bagi kekhalifahan berikutnya. Lalu Umar bin Khattab, ia membangun struktur pemerintahan yang lebih maju dengan membentuk dewan, itu departemen, seperti departemen militer, keuangan, dan kehakiman. Ia juga memperkenalkan sistem penggajian bagi tentara, menetapkan kalender Hijriyah, dan mendirikan kota-kota baru. Lalu Utsman bin Affan, ia melakukan reformasi administrasi dan ekonomi, serta membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sistem irigasi untuk membangun pertumbuhan ekonomi. Kontribusi terbesarnya adalah membukukan Al-Quran dalam satu mushaf standar untuk menghindari perbedaan bacaan. Yang terakhir itu Ali bin Abi Thalib. Ia menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan konsolidasi kekuasaan akibat perang saudara yang terjadi pada masa pemerintahannya. Selanjutnya, dinamika internal. Meskipun Khulafaur Rasyidin berhasil dalam ekspansi, periode ini juga diwarnai oleh konflik internal dan gejolak politik. Yang pertama itu Abu Bakar menghadapi pemberontakan kabilah-kabilah murtad dan kemunculan nabi-nabi palsu yang berhasil ditumpas oleh Perang Riddah. Lalu Umar bin Khattab kepemimpinannya relatif stabil, tetapi diakhiri dengan pembunuhan oleh seorang budak Persia yang dendam. Ada Utsman bin Affan, ia juga menghadapi ketidakpuasan dari berbagai pihak yang disebabkan oleh kebijakannya menempatkan kerabatnya dari Bani Umayyah pada posisi-posisi penting.
Hal ini memicu kerusuhan yang berujung pada pengepungan dan pembunuhan pada tahun 656 Masehi. Lalu Ali bin Abi Thalib pada kepemimpinannya diliputi oleh perang saudara yang dikenal sebagai fitnah besar, itu perang Jamal dan perang Siffin. Konflik ini dimulai dari tuntutan untuk mengusut tuntas pembunuhan Utsman. Perang saudara ini melemahkan kekhalifahan dan akhirnya berujung pada berdirinya dinasti Umayyah di bawah Muawiyah I. Lalu ada warisan dan kualitas kepemimpinan. Yang pertama itu kepemimpinan adil. Para Khulafaur Rasyidin dikenal karena sifatnya arif, bijaksana, dan jujur dalam menjalankan pemerintahan. Yang kedua itu modal pemerintahannya. Jadi modal pemerintahannya, mereka menerapkan prinsip-prinsip keadilan serta menciptakan sistem administrasi yang kemudian diadaptasi oleh pemimpin-pemimpin selanjutnya. Lalu yang terakhir itu penyebaran ajaran Islam. Kepemimpinan mereka didasarkan pada kitabullah yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul yang menjadi pedoman dalam urusan agama dan dunia. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah, kepada Allah saya minta ampun, kepada teman-teman semua saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.